بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Komplek Pasar Segamas Purbalingga, dan juga para pemirsa Utsman TV dan Yuba TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, duduk sejenak di majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka dia dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'ah, sampai dia kembali ke rumahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah, suri teladan yang baik Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah hal-hal yang makruh dalam sholat, ya, bagian yang kedua. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas 5 hal yang makruh di dalam sholat, ya. Makruh di sini artinya adalah yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Orang yang meninggalkan hal tersebut akan diberikan pahala, dan orang yang mengerjakannya tidaklah berdosa. Itu artinya makruh. Atau dengan kata lain adalah hal-hal yang sebaiknya dihindari di dalam sholat, hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan ketika sholat, karena dengan meninggalkan hal tersebut kita akan mendapatkan pahala, walaupun seandainya melakukannya kita tidaklah berdosa. Yang keenam, hal yang makruh di dalam sholat adalah membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud, ya. Ini makruh hukumnya, tidak sampai derajat haram, tidak, tapi hanya makruh saja, ya. Makruh artinya adalah sebaiknya ditinggalkan. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qiraatil Qur'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku
dari membaca Al-Quran. Kapan? Wa ana raqi'un aw sajidun, dalam keadaan ketika aku rukuk ataupun sujud. Ya, ini Ali bin Abi Thalib menjelaskan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dilarang adalah qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Kalau seandainya membaca doa yang itu berasal dari Al-Quran, dan doa-doa dari Al-Quran itu jumlahnya sangat banyak, ya. Ketika rukuk atau sujud kita membaca doa tetapi asalnya dari Al-Quran, ya. Contohnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam surat apa? Surat Al-Baqarah, ya. Atau doa misalnya Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika minta anak yang soleh. Atau doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa-doa yang lain yang sumbernya dari Al-Quran. Apakah itu juga terlarang? Jawabannya tidak. Karena kita ketika membaca kalimat tersebut itu niatnya doa, bukan tilawah. Yang dilarang ketika rukuk dan sujud, ya, itu adalah tilawah atau qiraah. Ya, misalnya membaca surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq atau surat An-Nas, atau membaca bacaan walaupun ada doa di situ, kalau niatnya tilawah, niatnya qiraatul Quran, itu juga terlarang. Tapi kalau niatnya doa, ya seperti doa-doa yang tadi kita sebutkan dari Al-Quran, itu hukumnya adalah boleh. Dan ketika rukuk kita boleh berdoa setelah doa tasbih, ya, yang kita baca doa pokok, ya, misalnya Subhana Rabbiyal Azim, yang wajib adalah 1 kali, 2 atau 3 kali hukumnya adalah afdal, hukumnya sunnah. Lebih dari 3 kali boleh. Ya, setelah baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, kemudian ditambah doa boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh. Ya, di dalam rukuk ataupun di dalam sujud, ya. Dan yang lebih afdal adalah ketika sujud, karena sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, ya. Ya, yang keenam tadi apa? Membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud, ya. Dan itu kalau niatnya adalah tilawah atau qiraah. Tapi kalau berdoa, walaupun doa itu diambil dari Al-Quran, maka hukumnya adalah boleh. Kemudian dalil yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'al qur'ana raqi'an aw sajidan. Ketahuilah bahwa aku dilarang untuk membaca Al-Quran, ya, tilawah atau qiraatul Quran, dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Ya, kenapa kok dilarang? Karena tilawah atau qiraatul Quran itu sudah ada tempatnya. Kapan? Ketika berdiri setelah membaca surat Al-Fatihah. Silakan baca Quran sepanjang-panjangnya, silakan, ya, sekuatnya. Kalau lagi sholat sendiri, kalau jamaah ya melihat kondisi makmum. Kalau terlalu panjang, kasihan makmumnya juga. Kecuali kalau sudah terbiasa. Tapi kalau sholat munfarid sendirian, silahkan. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja kalau sholat malam itu
terkadang menggabungkan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya terkadang Al-Maidah, ya 3 surat panjang itu digabungkan dalam 1 rakaat. Ya. Itu kalau sendirian, silakan, gak ada yang protes. Ya, jadi membaca Al-Quran, tilawatul Quran sudah ada tempatnya ketika berdiri. Adapun ketika rukuk dan sujud, maka itu bukan tempat untuk tilawah Al-Quran, ya, itu untuk tasbih dan doa. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, adapun ketika rukuk maka agungkanlah Rabb azza wa jalla, ya, membaca tasbih subhana rabbiyal azim, atau dalam riwayat yang lain subhana rabbiyal azim wa bihamdih, atau doa yang lain subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh, boleh. Atau doa yang lain subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Doa sujud itu banyak, doa ruku juga banyak. Wa amma sujudu fastahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis ini bukanlah maknanya itu melarang doa ketika sujud, ya, walaupun di sini disebutkan oleh Nabi fa amma ruku' fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Rasulullah menjelaskan ketika ruku' adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dalil yang melarang doa ketika ruku'. Ya, para ulama menjelaskan doa ketika ruku' itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kenapa di sini hanya disebutkan agungkanlah Rabb, ya, agungkanlah Allah ketika ruku', ya. Tidak disebutkan doa. Malah yang disebutkan doa adalah ketika sujud, ya. Maka jawabannya adalah skala prioritas, ya. Jadi memang yang paling dianjurkan untuk berdoa adalah ketika sujud, itu yang paling dianjurkan, ya. Yang paling dianjurkan untuk memperbanyak doa adalah ketika sujud, ya, setelah doa yang pokok subhana rabbiyal a'la. Setelah baca doa itu perbanyak doa ketika sujud. Dan di sini juga disebutkan ketika sujud bersungguh-sungguhlah dalam doa. Tidak disebutkan mengagungkan Allah, ya kan? Tidak disebutkan mengagungkan Allah. Apakah artinya mengagungkan Allah membaca tasbih subhana rabbiyal a'la di dalam sujud itu tidak ada? Jawabannya tidak, ya. Walaupun tidak disebutkan mengagungkan Allah ketika sujud, tapi maksudnya adalah, ya, ketika sujud itu tetap dibaca dan setelahnya silahkan memperbanyak doa-doa ketika sujud. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan salah satu doa yang dibaca ketika rukuk dan sujud ada doa yang sama. Ya, kalau subhana rabbiyal azim kan beda dengan subhana rabbiyal a'la. Rukuk subhana rabbiyal azim, sujud subhana rabbiyal a'la. Ada doa, satu doa tapi bisa dibaca ketika rukuk dan sujud, sama. Apa doanya? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ya, Allahumma gfirli itu doa, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka ini dalil bahwasanya ketika rukuk pun itu boleh berdoa, ya. Karena Allahumma gfirli itu doa. Doa apa? Doa minta ampun. Ya, dan para ulama juga menjelaskan doa ketika rukuk itu hukumnya adalah boleh. Sebagaimana bolehnya doa ketika sujud. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, ya, yang ketujuh, hal-hal yang makruh atau hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan dalam sholat, walaupun larangannya tidak sampai derajat haram, ya, tetapi sebaiknya ditinggalkan.
Yang ketujuh adalah mengalihkan pandangan ke atas ketika sholat. Ya, maksudnya matanya jelalatan, ya, ke atas, ke samping kanan, ke samping kiri. Ya, yang sunnah adalah melihat ke tempat sujud ketika sholat. Itu yang sunnah, supaya lebih khusyuk, supaya lebih konsentrasi. Dari sisi pandangan kita sudah diajarkan supaya melihat tempat sujud. Dari sisi pikiran dan hati, ya, itu jangan mikir kemana-mana. Kadang orang jasadnya itu di soft, tapi pikirannya ada di rumah atau di pasar atau di jalan. Jasadnya ada di mana? Di masjid, ya, di soft dalam barisan sholat. Cuma pikirannya kemana-mana. Itu juga makruh, ya, tidak khusyuk di dalam sholat. Walaupun sholatnya sah, tetapi pahalanya tidak sempurna. Semakin orang itu khusyuk, maka pahalanya semakin sempurna. Ya, mengalihkan pandangan ke atas ketika sholat, ya, karena ini bisa mengurangi kekhusyuan di dalam sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Kenapa orang-orang mengarahkan pandangannya ke langit ketika mereka sedang sholat? Ya, ini asbabul wurudnya, sebab Rasulullah mengatakan demikian adalah keadaan para sahabat. Ya, sebagian dari sahabat ada ketika sholat mereka lihatnya ke atas. Ya, makanya ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diingatkan, diajarkan bahwa ketika sholat matanya jangan jelalatan, jangan piknik kemana-mana, tapi fokus ke tempat sujud supaya bisa khusyuk. Dan Rasulullah ketika menegur itu tidak sebut nama. Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Ketika kita ingin menegur orang, yang kita tegurkan kesalahannya, ya, yang kita ingin perbaiki adalah kesalahannya, supaya orangnya bisa berubah dan juga tidak diikuti oleh orang-orang lain, ya, tidak diikuti oleh orang lain. Maka tidak perlu sebut nama. Kalau sebut nama itu namanya menjatuhkan, mempermalukan, dan ini tidak boleh. Ya, mempermalukan orang, apalagi dipermalukan di banyak orang. Nanti orangnya bukan semakin baik, tapi malah dia apa? Dendam, ya, dendam karena merasa dipermalukan. Karena setiap orang itu punya harga diri. Ya, Rasulullah itu ketika menegur nggak sebut nama, tapi Rasulullah menyebut dengan aqwam, orang-orang. Kenapa orang-orang mengarahkan pandangannya ke langit ketika mereka sedang sholat? Fashtadda qawluhu fi dzalik. Lalu suara beliau itu semakin meninggi. Ini berarti menunjukkan apa? Penekanan. Suaranya ditinggikan, suaranya dikeraskan, supaya orang-orang itu menaruh perhatian. Nanti kalau suaranya biasa-biasa saja, ya orang menganggap biasa. Rasulullah mengangkat suaranya supaya para sahabat itu lebih perhatian. Hatta qala, hingga beliau bersabda, layantahunna an dzalika au latukhtafanna absaruhum. Hendaknya mereka menghentikannya. Ya, ini maksudnya para sahabat yang mengangkat pandangannya ke atas, ya, hendaknya mereka menghentikannya, atau Allah benar-benar akan menyambar penglihatan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hal-hal yang makruh di dalam salat. Yang kedelapan adalah meletakkan kedua tangan di pinggang ketika sholat. Ya, dalam bahasa kita apa? Berkacak pinggang. Ya, berkacak pinggang. Apakah ada orang yang seperti itu? Ya, ada. Makanya ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk meletakkan tangan miring, ya,
Jadi misalnya miring ke sebelah kiri tangannya ini harusnya kan diletakkan di tengah, ya di tengah, di dada atau di bawah dada boleh, tapi posisinya di tengah. Tangan ini diletakkan di tengah. Lah ini kalau diletakkan di sebelah kiri atau di sebelah kanan, ketika ditanya, oh itu dulu sahabat sholat sambil memegang senjata, ya. Karena apa? Mbok ada musuh tiba-tiba menyerang. Nah ini tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan seperti itu, ya. Kalau seandainya itu sahih tentu sudah sampai kepada kita. Atau ada yang memegang hati atau jantungnya, jadi posisinya lebih ke atas. Kalau tadi kan di bawah, megang senjata kan biasanya di pinggang, ya kan? Senjata di mana? Di pinggang kan, pedang gitu kan. Ini ada juga yang naruhnya di atas sebelah kiri, jantung atau apa ini? Hati ini. Ya, ketika ditanya, ya supaya jantung saya tenang, hati saya tenang. Dalilnya apa? Ya dalilnya perasaan saya gitu kan. Ya, jadi dalilnya bukan qala Allah wa qala Rasulullah, bukan Quran dan Sunnah, tapi dalilnya apa? Perasaan. Ya, dalilnya apa? Perasaan. Ya, itu para ulama menyebutkan itu juga termasuk mendekati berkacak pinggang kalau meletakkan tangan miring ke sebelah kiri, ya, atau miring ke sebelah kanan, itu mirip seperti berkacak pinggang. Kalau berkacak pinggang yang jelas kan seperti ini, ya. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, annahu naha ayusalli rajulu mukhtasiran. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang sholat dengan meletakkan kedua tangannya di pinggang, ya, berkacak pinggang. Kenapa ini dilarang, ya? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah karena berkacak pinggang ketika sholat itu menyelisihi sunnah Rasulullah ketika berdiri, ketika sholat, ya. Sunnah Rasulullah adalah apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Diletakkan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri dan posisinya di tengah, ya, di tengah seperti ini. Boleh di dada atau di bawahnya. Itu karena menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah ketika berdiri di dalam sholat adalah bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di dalam hadis disebutkan, nahnu ma'asyiral anbiya nu'mar bisalasati umur au nu'mar bisalasin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami para nabi diperintahkan 3 hal. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga adalah bersedekap ketika sholat. Ini dalil bahwasanya puasa dan sholat itu sudah ada sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, buktinya Nabi mengatakan kami para nabi. Berarti kan nabi banyak sebelum Rasulullah juga. Kami para nabi diperintahkan 3 perkara. Yang pertama apa? Menyegerakan berbuka. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga adalah bersedekap ketika sholat. Jadi irsal, tangannya lurus, tidak bersedekap ketika berdiri di dalam sholat, itu mukhalifun lis-sunnah, menyelisihi sunnah. Walaupun sholatnya sah, ya, karena bersedekap hukumnya sunnah, tidak sampai wajib atau rukun. Ya, irsal ini dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab Maliki sholatnya tangannya lurus, tidak bersedekap. Tapi dalam hal ini Imam Malik salah atau keliru, karena yang sesuai dengan sunnah apa? Bersedekap ketika berdiri di dalam sholat. Ya, dan kullu qaulin yu'khad wa yurad ila qaula sahibi hadzal qabr. Ya, kita tidak boleh fanatik kepada imam mazhab, ya, fanatik kepada Imam Malik, fanatik kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, tidak.
Ya, kita hanya boleh fanatik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik saja mengatakan kullu qaulin yukhad wa yurad. Setiap perkataan itu bisa diterima dan ditolak. Ya, setiap perkataan seseorang itu bisa diterima dan bisa ditolak. Diterima kalau sesuai dengan dalil, sesuai Quran dan Sunnah. Ditolak kalau bertentangan dengan dalil. Illa qaula sahibi hadal qabr. Yang tidak boleh ditolak, wajib diterima semuanya adalah perkataan pemilik kuburan ini. Imam Malik sambil menunjuk kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ketika itu Imam Malik sedang berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Malik itu kan imam Darul Hijrah, imam negeri hijrah. Negeri hijrah itu mana? Kota Madinah. Dan kuburan Rasulullah ada di mana? Di Madinah, ya. Kuburan Rasulullah ada di Madinah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang kesembilan, hal-hal yang makruh di dalam sholat, ya, hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan apa? Menyingsingkan. Menyingsingkan itu apa? Ya, melipat. Ya, melipat atau apa sih menyingsingkan itu, ya? Ya, dilinting, dicincing atau apa gitu ya. Menyingsingkan atau melipat lengan baju. Berarti lengan panjang atau lengan pendek? Ya, lengan panjang biasanya. Kalau lengan pendek ada juga yang dilipat, ya, kadang. Tapi kebanyakan ya lengan panjang dilipat. Atau celana, ya, celananya isbal melebihi mata kaki, akhirnya ketika sholat apa? Dilipat, ya. Padahal apa susahnya, ya kan? Tinggal dipotong beberapa senti sehingga tidak menutupi mata kaki, sehingga aman baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Menyingsingkan atau melipat lengan baju atau celana dan mengikat rambut ketika sholat. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, umiran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyasuda ala sab'ati a'dha'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sujud dengan anggota tubuh yang 7. Apa anggota tubuh yang 7? Al-jabhah wa asyara ala anfi. Yang pertama adalah kening atau dahi, dan Rasulullah menunjuk hidungnya juga. Jadi hidung termasuk satu bagian dengan kening. Itu harus nempel ke tempat sujud, nempel ke lantai, ke bumi. Kemudian 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Itu 7 anggota sujud. Kalau seandainya hidungnya nggak nempel, ya, sebagian ulama mengatakan tidak sah, ya, sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Sebagian ulama yang lain mengatakan, ya, menempelnya hidung ketika sujud hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Jadi tetap sah, tapi dia pahalanya tidak sempurna. Yang lebih hati-hati adalah hidung tetap nempel. Itu yang lebih hati-hati. Khawatirnya tidak sah, maka percuma kita sholat, ya. Sujudnya tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Yaitu hidung itu juga wajib nempel menurut pendapat sebagian ulama. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi diperintahkan untuk sujud dengan anggota tubuh yang 7, ya, termasuk ujung-ujung jari kedua kaki, ya, ya, semampunya yang nempel. Kalau 5 mungkin tidak mungkin karena panjangnya tidak sama, kan? Jari kelingking sama jari manis kaki kelihatannya sulit, ya, karena lebih pendek
paling mungkin 3 jari, jempol kaki, telunjuk jempol kaki sama jari tengahnya, mungkin itu yang bisa biasanya 3. Itu juga wajib nempel, jangan diangkat, karena ada orang ketika sujud jidatnya nempel, hidungnya nempel, telapak tangannya juga nempel, lututnya nempel, ternyata pas kaki apa? Diangkat. Ini sujudnya tidak sah. Wala yakuffa sya'ran wala sauban. Dan Nabi diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun baju, ya, menahan rambut. Ya, tadi diikat atau ditahan, termasuk ketika sujud, misalnya kok ada rambut, ya, misalnya rambut nggak pakai peci, ya, kalau pakai peci kan lebih aman. Ada rambut yang menutupi dahi misalnya. Kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu sujudnya sah walaupun tertutup rambut, peci. Kan ada peci yang seperti ini, ya, mungkin, ya, sampai menutupi apa? Dahinya, atau mukena misalnya. Perempuan pakai mukena, terkadang ada yang sampai menutupi dahinya. Menurut jumhur ulama itu sah sujudnya, ya. Kalau menurut ulama Syafi'iyah itu keningnya wajib bersih dari rambut atau mukena, ya. Jadi kalau menurut ulama Syafi'iyah, kalau tertutup rambut keningnya ketika sujud, maka tidak sah sujudnya. Tapi pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah pendapat jumhur. Jumhur itu siapa? Mayoritas ulama. Selain mazhab Syafi'i, maka mereka mengatakan ketika sujud seandainya terhalang oleh rambut, mukena atau peci, maka sujudnya adalah sah, ya, sujudnya adalah sah. Di antara dalil yang digunakan adalah ini hadis yang kita baca, hadis riwayat Bukhari, wala yakufa sya'ran wala sauban. Rasulullah diperintahkan untuk tidak menahan rambut ataupun baju, ya. Dan hikmahnya adalah supaya rambut itu ikut sujud, ya. Dan tentunya kalau mau cari aman, keluar dari perbedaan pendapat, ya, kita ketika sholat ini pakai peci supaya nggak ada rambut yang menutupi dahi. Itu kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, cari aman, ya, cari aman. Selain itu pula memakai penutup kepala ketika sholat, ya. Kalau bagi perempuan jelas wajib, ya, ditutup rambut itu kan aurat bagi perempuan. Kalau laki-laki kan rambut bukan aurat, ya. Seandainya nggak pakai peci ketika sholat, bagi laki-laki itu sah sholatnya. Tapi kalau pakai peci itu afdol, ya, karena itu termasuk bagian berhias ketika sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika memasuki masjid, maksudnya ketika sholat. Bagian dari perhiasan adalah memakai penutup kepala, ya, peci, sorban atau yang lainnya silahkan. Bagian dari perhiasan juga baju yang bagus, baju yang indah, gitu kan. Kalau suci dari najis itu syarat sah sholat, ya. Tapi berusaha memakai baju yang terbaik, baju yang paling bagus yang dia miliki, walaupun tidak mesti harus baru, ya. Walaupun seandainya baju pakai kaos, ya, itu sah-sah saja, tetapi kurang afdal, ya. Pergi ke balai desa saja, ambil apa itu? PKH atau sekarang transfer atau diambil, ya, itu aja pakai baju batik, baju koko, ya kan, rapi. Terus ketika sholat malah pakainya kaos kampanye, ya kan, coblos nomor ya, coblos nomor 2 atau nomor 1. Nah, kemudian dalil yang lain
adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau melihat, ya maksudnya beliau di sini adalah Abdullah bin Abbas, melihat Abdullah bin Haris sholat dengan rambutnya dikepang, dipilin. Ya, ini laki-laki atau perempuan? Hah? Abdullah bin Haris laki-laki lah. Kalau perempuan nanti boleh dikepang, dicirat. Kita kan kadang lihat ada orang laki-laki sholat rambutnya apa? Dikuncung, ya kan, dikuncung atau dicirat bagian belakang karena mungkin agak panjang atau gimana, dicirat atau dikuncung. Nah, ini sunahnya adalah dilepas, ya. Abdullah bin Abbas melihat Abdullah bin Haris sholat sedangkan rambutnya dikepang atau dipilin atau diikat bagian belakangnya. Lalu beliau berdiri dan melepaskannya. Siapa yang berdiri? Abdullah bin Abbas, sahabat. Dan kemudian melepaskan, ya, Abdullah bin Haris yang sedang sholat. Ketika selesai sholat, orang yang tadi dikepang itu menemui Abdullah ibnu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Lalu bertanya, ada apa dengan rambutku, kok tadi saya kepang, kok saya lagi sholat dilepas. Ya, ini sahabat dulu kalau amar ma'ruf nahi mungkar nggak pandang bulu, maksudnya ya lagi sholat dilepas saja, nggak pekewo nggak, ya. Pokoknya apa, kalau itu menyimpang langsung apa, diluruskan. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya seperti yang kamu lakukan ini, maksudnya dikepang atau dipilin, seperti orang yang sholat dalam keadaan maktuf. Ya, maktuf itu apa? Rambutnya diikat dan berada di bawah imamah. Imamah itu apa? Sorban. Jadi pakai sorban, ikatan rambutnya di bawah sorban. Jadi yang sesuai sunnah, seandainya rambutnya agak panjang untuk laki-laki apa? Dilepas, tidak usah dikepang atau diikat. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar seseorang tetap membiarkan rambutnya dan bajunya ikut sujud bersamanya meskipun menyentuh tanah dan tidak perlu ditahan-tahan. Adapun wanita maka tidak mengapa sholat sambil mengikat rambutnya, karena asalnya wanita memang dituntut untuk tertutup dengan jilbabnya. Jadi wanita kalau rambutnya panjang diikat, dikepang ketika sholat, ya nggak masalah, ya, tidak makruh. Karena pada asalnya kan memang tertutup, ya, tertutup oleh hijabnya, nggak ada yang lihat, nggak kelihatan. Ya, mereka dituntut untuk tertutup dengan jilbabnya, demikian juga rambutnya tertutup dengan jilbab. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Sampai di sini pengajian kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kurang berapa menit ini? Ya. Atau azan dulu nanti yang nggak apa-apa. Atau pertanyaan dulu kalau ada yang mau. Nanti ditunda pas azan. Ya, silakan. Kurang keras, ya. Orang umurnya 74 tahun. Ya, dia harus belajar. Dia muslim sejak lahir atau mu'alaf? Ya. Umurnya tadi berapa? 74 tahun, ya. Ya, itu masih bersyukur, masih dapat hidayah. Muslim sejak lahir tapi nggak pernah sholat dari lahir, dari kecil, ya. Kalau dari lahir ya nggak mungkin, ya. Dia sholat malah sudah umur 74, ya. Alhamdulillah masih diberikan apa? Hidayah, ya. Ya, kewajiban dia adalah belajar. Sementara dia belum bisa, maka dia membaca sebisanya, ya. Kalau ketika rukuk sujud dia belum bisa baca doanya, ya dia diam. Tidak perlu dia baca Al-Fatihah, berdiri baca Al-Fatihah, tadi rukuk baca apa? Al-Fatihah, sujud baca Al-Fatihah. Ya.
Doa Subhana Rabbiyal Azim kan lebih pendek dari Al-Fatihah, harusnya lebih bisa. Jadi kalau misalnya dia baru bisa Al-Fatihah ya ketika berdiri itu dia baca Al-Fatihah karena rukun, kemudian ruku, sujud dia diam, tidak apa-apa, sambil dia terus belajar. Dan saya kira nggak butuh waktu lama lah, Subhana Rabbiyal Azim, ya kan, Subhana Rabbiyal A'la. Sementara dia belum bisa maka diam, ya, sementara belum bisa maka diam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan tentunya dia berdosa, ya, meninggalkan sholat sekian tahun sejak balik sampai umur 74. Dan dia juga berdosa, kenapa nggak belajar dari dulu? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi dia bersyukur juga, ya, kita bersyukur sebelum mati dia masih dapat hidayah, masih mending, ya kan, daripada yang sampai matinya nggak pernah sholat, ya. Itu kalau pakai ilmu mending, ya. Adzan dulu, ya.